mencari solusi yang itu. Untuk menjadi seorang HR yang andal dan profesional. Halo, kalian yang lagi di tempat kerja. Halo, kalian yang lagi di tempat kerja. Apa kabar? Jujur deh, aku mau nanya. Pernah nggak sih kalian itu tiba-tiba ribut kecil sama rekan kerja? Atau bahkan nggak cocok sama gaya komunikasi atasan? Atau malah ngerasa kalian itu punya beban yang lebih tinggi daripada karyawan-karyawan lain? Dan akhirnya menimbulkan kayak konflik gitu. Kalau benar, berarti kalian baru saja membuktikan bahwa apa yang dikatakan sama Bapak Stephen M.E. Moatey itu benar. Beliau itu mengatakan bahwa konflik di tempat kerja itu bukanlah hal yang bisa dihindari dan akan terus terjadi dimanapun itu. Teman-teman, ada nih penelitian dari Cortina dan kawan-kawannya ya pada tahun 2021. Beliau itu mensurvei sekitar 1.000 karyawan lebih. Dan dari survei itu, 70% teman-teman, 70% karyawan itu mengatakan pernah mengalami yang namanya workplace incivility. Bahkan di penelitian terbaru yang disampaikan oleh Benish Khan pada tahun 2022, itu menjelaskan bahwa ada yang namanya konflik interpersonal atau konflik hubungan, baik antara pekerja dengan pekerja maupun antara pekerja dengan pihak manajemen. Konflik interpersonal itu berdampak pada suasana kerja, teman-teman. Bisa menurunkan kepuasan kerja, bahkan meningkatkan niat untuk karyawan keluar dari pekerjaan, hingga akhirnya turnover karyawan itu semakin tinggi. Nah, salah satu keterampilan yang paling krusial itu adalah negotiation skill. Kemampuan untuk menemukan titik temu, meredakan ketegangan dalam hati, dan mencari solusi yang adil bagi setiap pihak. Skill negosiasi ini, teman-teman, dibuktikan dapat mengatasi potensi masalah dalam perusahaan, mempertahankan hubungan kerja, dan meningkatkan kepuasan karyawan. Nah, untuk memahami bagaimana konflik kerja itu bisa mengekskalasi dan bagaimana negosiasi seharusnya berperan, di sini kami dari kelompok mencoba melihat satu kasus nyata yang cukup besar dan banyak dibahas, yaitu konflik hubungan industrial yang terjadi di PT AVI atau PT Alpen Food Industry. Perusahaan ini mulai masuk ke pasar Indonesia sejak tahun 2014 dan sejak itu berkembang pesat dalam industri es krim di tanah air. Bisnis inti AIS sendiri meliputi penelitian dan pengembangan, produksi, dan distribusi es krim. AIS memiliki beberapa fasilitas produksi di Indonesia, termasuk pabrik utamanya adalah PT Alpen Food Industry atau PT AVI yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, sebagai pusat produksi besar AIS di Indonesia. Perusahaan ini menekankan standar kualitas tinggi dalam produknya. Pabrik mereka telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 serta sistem jaminan keamanan pangan HACCP. Visi AIS adalah menjadikan mereknya sebagai merek es krim terpopuler di Asia Tenggara. Melalui visi ini, AIS berupaya menghadirkan es krim yang bukan hanya lezat, tetapi juga membawa kebahagiaan dan gaya hidup sehat, serta trendy bagi masyarakat. Nah, oke. Sekarang yang akan kita bahas adalah konflik yang terjadi di salah satu perusahaan yang ada di PT AIS tadi, yaitu PT AVI-nya. Merupakan perusahaan AIS yang ada di Bekasi, PT AVI ya. Nah, di PT AVI ini terjadi perselisihan atau konflik interpersonal, teman-teman. Perselisihan itu terjadi karena adanya perbedaan persepsi, ekspektasi, dan realita antara pekerja dengan manajemen terkait hak dan kesejahteraan pekerjanya. Konflik ini itu sudah terjadi sejak tahun 2017, dimulai dari PT AVI yang disinyalir menyalahi aturan kontrak kerja dengan adanya 16 buruh yang dikontrak itu lebih dari 3 kali, dan adanya 56 orang yang kontraknya diperpanjang pada kontrak ketiga tanpa adanya 30 hari jeda. Ada pula kasus buruh yang mengalami kecelakaan kerja, tidak ditanggung biaya pengobatannya oleh perusahaan. Terus kasus semakin mengekskalasi atau semakin meningkat, terutama terkait jam kerja malam atau lembur yang tidak membedakan pekerja, termasuk buruh perempuan yang sedang hamil. Sehingga tingkat kematian bayi dalam kandungan dan keguguran itu sangat tinggi. Para pekerja juga mengeluhkan kondisi kerja yang kurang layak dan tidak sesuai dengan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3.
tingginya angka kecelakaan di tempat kerja, serta pemberian bonus dengan metode cek mundur yang akhirnya dinyatakan sebagai cek kosong. Sebagian pekerja akhirnya melakukan aksi mogok pada tahun 2020. Lalu aksi mogok ini ditanggapi dengan pemberian sanksi dan penangguhan bonus kepada pekerja yang terlibat mogok. Akhirnya semakin kacau. Beberapa cara dilakukan, mulai dari avoidance sampai akhirnya perusahaan memutuskan untuk menempuh jalur mediasi dan berkomitmen melakukan pembenahan yang difasilitasi oleh Disnaker Kabupaten Bekasi. Oke teman-teman, jadi kami dari kelompok 8 akhirnya memutuskan untuk memilih kasus ini yang akan kami analisis. Kenapa? Karena konflik yang terjadi di PT AFI atau Alpen Food Industry ini bukan hanya menggambarkan pertentangan antara manajemen dan pekerja, tetapi juga menunjukkan bagaimana kegagalan negosiasi itu dapat berdampak sangat negatif ya, atau sangat buruk terhadap hubungan industrial yang ada secara nyata. Kasus ini itu menyajikan dinamika eskalasi konflik yang kaya, mulai dari adanya penghindaran, konfrontasi, hingga akhirnya adanya mediasi. Sehingga memberi ruang untuk kami kelompok 8 menganalisis yang luas untuk menilai efektivitas strategi negosiasi yang digunakan perusahaan. Selanjutnya kita akan lebih memahami mengenai apa itu negosiasi. Jadi negosiasi adalah proses komunikasi dua arah, di mana ada dua pihak dalam satu ruangan yang memiliki kepentingan yang berbeda, di mana hal tersebut mencari solusi yang itu sama-sama bisa diterima. Bukan sekedar beradu argumen, akan tetapi bagaimana dua kepala mampu menyatukan tujuan yang tadinya terpisah. Jadi negosiasi yang baik bukan yang membuat satu pihak itu kalah, tapi yang membuat semua pihak bisa dihargai, didengar, dan mendapatkan hasil yang adil. Kemudian mengapa negosiasi itu menjadi sangat penting? Karena dalam dunia profesional itu sendiri, negosiasi adalah salah satu skill kunci untuk kita bisa membantu mengurangi konflik, kemudian membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan. Dalam HR sendiri, negosiasi bukan hanya mengenai soal gaji, akan tetapi bagaimana menjaga keseimbangan kebutuhan perusahaan dengan kesejahteraan karyawan. Negosiasi yang sehat bergerak menuju penyelesaian, bukan pada pembuktian ego sesaat. Kemudian dalam negosiasi, kita tidak sadar bahwa terdapat tahapan-tahapan dalam negosiasi. Untuk tahap pertama yaitu persiapan, di mana sebelum pembicaraan dimulai, setiap pihak menyiapkan dirinya dengan mereka memahami apa yang mereka butuhkan, kemudian apa yang mereka tawarkan, dan apa batas minimal yang masih bisa diterima. Sehingga pada tahap ini, strategi itu dibangun. Kemudian untuk tahap yang kedua, yakni adalah pembukaan. Negosiator membuka percakapan dengan membangun nada yang positif. Di sini kita mengamati, mendengar, dan memastikan bahwa diskusi akan berjalan dengan baik dan saling menghormati. Kemudian untuk tahap yang ketiga, yakni adalah eksplorasi, di mana kedua pihak itu menjelaskan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka khawatirkan. Tahap ini itu penting untuk bisa memahami motivasi dari seorang negosiator dan lawan bicara, sehingga kadang kebutuhan tersembunyi itu akan terlihat di tahap ini. Kemudian untuk selanjutnya ini tahap yang paling penting, tahap tawar-menawar. Setelah kebutuhan dipahami, kemudian proses tawar-menawar dimulai, bukan sekedar A menawarkan dan B menolak, akan tetapi lebih banyak pada mencoba untuk berbagai alternatif penyelesaian sampai di mana ditemukan ruang kompromi yang itu nyaman untuk semuanya. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu penutupan. Di tahap ini setiap poin itu disimpulkan, disepakati, dan diperjelas agar tidak ada salah paham. Inilah momen di mana kesepakatan itu bisa berubah menjadi komitmen. Dan tahap yang terakhir ya ini adalah tahap untuk bisa membangun kepercayaan. Setelah negosiasi selesai, kepercayaan itu dijaga dengan menepati apa yang sudah disepakati. Di dalam dunia profesional, tindak lanjut yang konsisten seperti ini itu jauh lebih dihargai daripada kata-kata saat bernegosiasi berlangsung. Kamu mau kerja di HR, sering negosiasi dengan kandidat, karyawan, dan juga manajer, kamu wajib tahu 6 teknik penting dalam proses negosiasi.
Aku ambil dari Badari tahun 2025 dan sering dipakai oleh HR-HR profesional untuk menentukan atau mencapai keputusan yang adil, strategis, dan juga tetap menjaga hubungan dengan karyawan. Yuk bahas satu persatu. Yang pertama, anchoring. Merupakan teknik menentukan titik awal negosiasi. Siapa yang menentukan penawaran awal, maka dia yang akan mengarahkan jalannya diskusi. Contoh, ketika ada seorang kandidat yang mengharapkan gajinya 12 juta, akan tetapi perusahaan hanya memiliki 10 juta. HR bisa bilang, untuk posisi ini range kami ada di 9,5 sampai 10 juta. Dari satu kalimat, itu menentukan ekspektasi awal ketika proses negosiasi. Dalam konteks perusahaan seperti PT AVI, teknik anchoring membantu perusahaan menyampaikan terkait aturan kontrak, standar kerja, struktur kompensasi secara jelas dari awal agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara karyawan dan juga pihak perusahaan. Tujuannya bukan memaksa, akan tetapi mencegah miskomunikasi dan menjaga kepercayaan dari kedua belah pihak. Teknik yang kedua, labeling, yakni merupakan teknik di mana seorang HR itu menyebutkan atau ngevalidasi emosi yang dirasakan oleh pihak lawan bicara agar mereka merasa dipahami. Contoh, ketika ada seorang karyawan yang menyampaikan, "Pak, pembagian bonusnya tidak adil," gitu. HR bisa menjawab dengan, "Sepertinya kamu merasa prosesnya kurang transparan ya. Bagian mana yang menurut kamu masih belum jelas?" Dengan teknik ini, suasana akan lebih terasa aman dan nyaman untuk terus berdiskusi. Kalau dalam studi kasus PT AVI, terdapat situasi di mana pekerja menyampaikan berbagai kekhawatiran terkait beban kerja, kesehatan, dan juga kesejahteraan. Dengan labeling, dapat menjadi alat HR untuk menunjukkan empati dan membuka dialog yang lebih terbuka, sehingga permasalahan bisa dibahas dengan kepala dingin tanpa memperkeruh hubungan. Yang ketiga, BATNA adalah Best Alternative to a Negotiate Agreement atau rencana cadangan terbaik jika kesepakatan utama belum dapat dicapai. Contoh, jika kenaikan gaji belum memungkinkan, HR bisa menawarkan tunjangan kinerja, fleksibilitas jam kerja, pelatihan skill, dan juga fasilitas tambahan. Dalam hubungan industrial, memiliki BATNA membantu perusahaan dan pekerja tetap fokus pada solusi, bukan kebuntuan. Dalam kasus seperti PT AVI, ketika ada perbedaan pandangan mengenai jam kerja atau kesejahteraan, BATNA dapat membantu kedua pihak menemukan titik tengah yang realistis dan tetap menjaga operasional berjalan. Teknik yang keempat, mirroring. Teknik mirroring adalah menyesuaikan nada, tempo, dan gaya bicara agar lawan bicara merasa nyaman. Contoh, ketika ada karyawan berkata dengan hati-hati seperti, "Saya merasa beban kerja meningkat." HR bisa merespon dengan tempo yang tenang. "Kamu merasa beban kerja bertambah ya? Yuk kita lihat apa sih yang bisa kita atur." Nah, mirroring ini bukan meniru secara berlebihan, akan tetapi menyesuaikan gaya bicara lawan bicara dan menciptakan rasa aman. Dalam konteks hubungan perusahaan dan pekerja, teknik ini membantu HR membangun hubungan yang lebih harmonis, terutama saat menangani isu sensitif seperti kesehatan kerja, shift malam, ataupun kompensasi. Jadi intinya, komunikasi yang selaras memunculkan rasa saling percaya yang lebih kuat. Teknik yang kelima, The Four Walls Technique. Ini merupakan teknik di mana pihak lawan berusaha untuk mencari solusi dengan pertanyaan bertahap. Contoh, seorang HR bisa memadukan berbagai pertanyaan seperti, apa sih tujuan karir kamu tahun ini? Lalu skill apa yang perlu ditingkatkan untuk mencapai itu? Dalam konteks organisasi, teknik ini bisa digunakan HR untuk berdialog dengan pekerja ketika muncul keluhan atau kebutuhan tertentu. Misalnya, saat pekerja menyampaikan kekhawatiran tentang jam kerja atau kondisi kerja, HR bisa bertanya, bagian mana yang paling terasa berat? Lalu, apa yang bisa membuat situasi ini lebih aman dan nyaman? Dan menurut kamu, pengaturan seperti apa yang ideal namun tetap memungkinkan operasional berjalan?
Dengan begitu, solusi hadir secara kolaboratif, bukan datang sepihak. Nah, ini membangun rasa kepemilikan antara pekerja dan juga manajemen dari perusahaan. Teknik yang keenam, pushback. Pushback bukan berarti keras kepala, akan tetapi bagaimana kita bisa menyampaikan batasan-batasan dengan cara yang lebih profesional. Contoh, ketika seorang HR menyampaikan, kami memahami kebutuhan Anda, namun ada kebijakan yang harus kami ikuti. Tapi kita bisa mempertimbangkan opsi lain seperti insentif proyek di kuartal berikutnya. Dalam situasi hubungan industrial, tidak semua permintaan pekerja atau serikat pekerja bisa dipenuhi sepenuhnya. Dan itu wajar. Yang penting adalah bagaimana HR menyampaikan batasan dengan sopan, tetap menghargai kontribusi pekerja, dan menawarkan alternatif yang realistis. Pushback yang baik menunjukkan integritas sambil tetap menghormati hubungan kerja. Dan yang paling penting, 6 teknik ini tidak harus digunakan satu persatu, akan tetapi seorang HR bisa mengkombinasikan sesuai dengan situasi, karakter lawan bicara, ataupun tujuan negosiasi. Untuk menjadi seorang HR yang handal dan profesional, itu tidak hanya memerlukan pengetahuan atau knowledge tentang teknik-teknik dari bernegosiasi aja loh. Nah, untuk menjadi HR yang profesional juga harus paham terkait strategi bernegosiasi. Nah, seringkali HR itu menjadi jembatan antara perusahaan dengan serikat pekerja. Nah, maka dari itu HR harus mampu memahami kira-kira strategi apa yang akan dia ambil untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut. Nah, oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu terkait strategi bernegosiasi. Mengutip dari Lechky tahun 2010 bahwa ada 5 bagian strategi bernegosiasi. Nah, strategi yang pertama yaitu namanya avoiding strategi, atau orang juga bisa menyebutnya dengan lose-lose atau strategi menghindar. Kenapa sih namanya dengan strategi menghindar? Ya, benar. Memang pada strategi ini kebanyakan kedua belah pihak itu menghindari menyelesaikan konflik tersebut. Nah, tujuannya buat apa sih? Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang baik untuk jangka yang panjang. Selain itu, untuk mengurangi resiko yang besar yang bisa saja terjadi di saat itu juga. Nah, seperti contohnya ya, kita kutip dari jurnal yang kita ambil dari penulisan Savitri tahun 2022, di mana ada perusahaan X di Bekasi, yaitu perusahaan S yang terkenal di Indonesia. Di situ mereka menggunakan strategi ini loh. Memang pada perusahaan itu tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami konflik yang sangat berkepanjangan. Salah satunya adalah di tahun 2017 mereka memiliki konflik dengan serikat pekerja, yaitu mengenai PKWT atau kontrak pekerja dengan serikat pekerja seperti itu. Nah, akhirnya pihak serikat pekerja melakukan demo kepada pihak perusahaan, akan tetapi bagian manajer atau HR-nya memilih untuk menghindari terlebih dahulu. Mereka beranggapan bahwa dengan hal ini mereka bisa menyelesaikan sendiri seperti itu. Akan tetapi hal ini ada dampak negatifnya loh teman-teman. Nah, di tahun berikutnya para serikat pekerja dari perusahaan tersebut memilih untuk mogok dari bekerja. Nah, itu juga adalah negatif dari avoiding strategi ini. Untuk menjaga hubungan yang baik, ada juga loh menggunakan strategi yang lain, yaitu namanya strategi accommodating atau biasa juga disebut dengan loss win, di mana strategi ini hampir mirip juga loh dengan strategi yang sebelumnya. Akan tetapi strategi ini perlu adanya salah satu dari kedua belah pihak itu untuk mengalah, karena untuk bertujuan menjaga hubungan yang baik di kedepannya. Nah, ekspektasi dari orang atau salah satu pihak yang mengalah ini adalah mereka mempunyai ekspektasi untuk hal itu tersebut bisa menjadikan investasinya dia untuk bisa bernegosiasi lagi ke depannya, seperti itu. Contohnya yang biasanya sering kita temui yaitu ketika ada manajer atau HR dengan para karyawan. Nah,
Misalnya ada karyawan itu ingin naik gajinya di saat itu, akan tetapi dia mempunyai pertimbangan yang lebih banyak bahwasanya apabila dia meminta kenaikan gaji di saat ini juga mungkin saja dia bisa mengalami konflik yang lain-lain sehingga dia bisa menjadi mungkin di PHK atau resign seperti itu. Nah, maka dari itu dia memikirkan bagaimana kalau menunda atau mengalah terlebih dahulu meminta kenaikan gaji tersebut kepada seorang HR seperti itu. Strategi yang ketiga adalah competitive strategi atau biasa juga disebut dengan win-loss atau kompetitif. Kok gitu? Ya karena pada strategi ini lebih mementingkan hasil daripada hubungan yang baik untuk jangka yang lebih panjang. Nah, strategi ini salah satu pihak itu memiliki mindset yaitu aku menang dan kamu kalah atau kita lawan mereka. Nah, seperti itu. Dalam hubungan dengan pihak lain dianggap tidak penting, terutama jika negosiasi hanya terjadi sekali. Hubungan sebelumnya sudah buruk atau pihak lain dikenal tidak jujur. Nah, contohnya seperti kita balik lagi ke perusahaan es krim yang terkenal di Bekasi. Nah, pada perusahaan itu pernah mengalami konflik juga di tahun 2019 di mana ada salah satu karyawannya mengalami kecelakaan kerja dan karyawan itu menuntut untuk biaya pengobatannya diganti oleh perusahaan. Akan tetapi HR menolaknya dan malah menyerang balik karyawan tersebut dengan menyalahkan bahwa karyawan tersebut tidak mematuhi peraturan SOP. Dari situ, karyawan tidak bisa mendapatkan biaya pengobatan dari perusahaan tersebut. Nah, hal ini sangat merugikan kan untuk salah satu pihak. Makanya dari itu, dalam strategi ini bersifat jangka pendek. Nah, untuk strategi yang keempat yaitu the collaborative strategy atau biasa juga disebut dengan win-win. Strategi ini berkebalikan dengan strategi sebelumnya, di mana strategi ini yaitu ingin mencapai hubungan yang baik antara kedua belah pihak dan mencari kerjasama yang baik agar memiliki kesepakatan yang sama di antara kedua belah pihak tersebut. Nah, strategi ini bisa kamu terapin loh. Misal ketika kamu ingin menaikkan gaji kamu, sedangkan perusahaan tidak memiliki range untuk menaikkan gaji kamu. Nah, bisa jadi kamu meminta untuk bernegosiasi, misalnya kamu meminta untuk ada tunjangan, misal seperti tunjangan kesehatan, tunjangan bonus, atau cuti tambahan, seperti itu. Nah, hal ini kan sangat mementingkan di antara kedua belah pihak tersebut. Misalnya karyawan merasa dihargai performanya dalam bekerja. Nah, sedangkan perusahaan juga tidak perlu menaikkan gaji pokok tersebut. Strategi yang kelima yaitu the compromising strategy atau kompromi strategi. Nah, strategi ini berfokus tujuannya adalah mencari kesepakatan yang bersama di antara kedua belah pihak tersebut. Nah, dalam kedua belah pihak tersebut harus sama-sama menurunkan tuntutannya agar mencapai kesepakatan yang bersama. Hal ini harus ada kesepakatan dan komitmen bersama yang kuat ya. Jika tidak semua pihak sungguh-sungguh, proses bisa lama atau gagal. Tapi, bila berhasil, membangun kepercayaan dan kerjasama untuk jangka yang lebih panjang. Nah, sebagai contohnya, misalnya nih, kamu dalam situasi kamu sebagai karyawan ingin menaikkan gaji sebesar 15%, akan tetapi perusahaan hanya memiliki range gaji yaitu sebesar 10%. Nah, dari situ kamu bisa nih menggunakan strategi compromising ini. Nah, kamu bisa misalnya akhirnya setelah dilakukan bernegosiasi, kalian sama-sama bertemunya adalah di 12% kenaikan gaji. Jadi, kesimpulannya, kita memiliki keterampilan negosiasi itu super sangat penting loh buat diri kita, khususnya di dunia kerja dan bisnis. Terlebih lagi, jikalau kamu ingin terjun di dunia HR. Karena di dunia HR, bagaimana kita menyeimbangkan atau menjadi jembatan antara perusahaan dengan karyawan. Negosiator yang efektif mampu menggabungkan analisa yang tepat dan rencana yang matang, serta cara ngomong yang bisa membuat orang kelepek-kelepek. Nah, pemilihan teknik dan strategi juga harus tepat loh.
negosiasi tidak hanya menjadi sarana mencapai kesepakatan, tetapi juga alat untuk membangun kepercayaan, memperkuat kolaborasi, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis serta produktif.